warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi minan nasikhin wa af'alana min ulama'i rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malik al-haq al-mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita diberikan kemudahan untuk bisa kembali ta'lim wa ta'alim. Semoga berkumpulnya kita, duduknya kita, niat kita dicatat oleh Allah menjadi amal yang soleh, manfaat, maslahat di din wa dunya wal akhirah. Salam dan sholawat kita haturkan untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhir mahsyar kita menjadi bagian dari umat Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat, semoga menjadi momentum terbaik untuk menyambung ukhuwah, menyambung silaturahmi, karena orang-orang mukmin yang berkumpul, yang duduk dalam bermujaha membicarakan ilmu, itu dicatat menjadi bagian dari penduduk duduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, di dalam kitab Irsyadul Ibad, di yaumil mahsyar itu ada dua orang. Yang dua orang ini menjadi bagian dari penduduk nerakanya Allah. Kemudian dua orang ini dipanggil oleh Allah. Yang satu ditanya oleh Allah, bagaimana keadaanmu dan bagaimana rasanya di neraka, kata Allah. Kata orang tadi berkata, ya Allah, sampai ini namanya di neraka juga tidak enak. Maka kata Allah, ya sudah, kalau di neraka tidak enak, kamu kembali ke neraka. Karena disuruh oleh Allah kembali ke neraka, dia langsung lari sekencang-kencangnya masuk ke neraka Allah. Karena saking semangatnya lari, penawar dipanggil, mas tunggu bentar. Kenapa kok kencang amat larinya? Kenapa kok semangat betul masuk neraka? Ya Allah, kenapa kok aku tatkala kau perintahkan masuk ke neraka aku dalam keadaan senang, dalam keadaan lari semangat masuk ke neraka? Karena apa? Karena dulu di dunia tatkala engkau menyuruh aku, memerintahkan aku berbuat kebaikan, aku bermalas-malasan ya Allah. Maka sekarang di akhirat tatkala kau perintahkan aku masuk neraka pun, aku semangat memenuhi perintahmu. Wa sami'na wa ata'na. Ya sudah, kata Allah, karena kau begitu semangat mengikuti perintahku, dah usah jadi masuk neraka, kamu masuk ke surgaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya. Yang satunya lagi ditanya oleh Allah, gimana keadaan mau di neraka? Kata temannya, gak enak ya Rabbi. Ya sudah, kalau gitu kamu masuk ke neraka kembali. Si temannya tadi itu tak disuruh perintah oleh Allah buat kembali ke neraka, ya mas-masan jalan, letoy jalan gitu. Ditanya oleh Allah, mas, kenapa mas amat kamu masuk ke neraka? Ya Allah, aku ini sudah di dalam neraka itu udah bertahun-tahun. Kau panggil, kau keluarkan aku dari neraka, aku perasaanku kau akan memasukkan aku ke dalam surga Allah. Tapi rupanya
aku, maka silakan masuk ke dalam surga aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi artinya apa? Artinya apa? Bahwa tatkala kita diajarkan oleh Rasulullah SAW selalu berbaik sangka dengan Allah, keadaan apapun tetap harus berbaik sangka dengan Allah. Karena kelebihan dari umatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW itu Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, aku terserah prasangka hambaku, kata Allah. Prasangkamu baik, ya baik. Maka saat ini sampai tatkala duduk dalam majelis taklim, tatkala sampai sholat, tatkala sampai berdoa, tidak usah berpikir dikabulkan apa enggak. Tatkala sampai sholat, tidak usah berpikir sholatku diterima apa enggak. Kenapa? Tatkala dirimu ditakdirkan bisa sholat itu sudah alhamdulillah. Tatkala dirimu sudah bisa duduk dalam majelis taklim seperti ini sudah alhamdulillah. Tatkala sampai ditakdirkan bisa munajat, bisa berdoa itu sudah bersyukur. Tidak usah berpikir, doaku diterima apa enggak, sholatku diterima apa enggak, sodahku diterima apa enggak. Itu urusan Allah, bukan urusan makhluk. Maka kita dididik oleh Rasulullah untuk berbaik sangka dengan Allah. Orang-orang yang berbaik sangka oleh Allah akan dibuat hidupnya baik, rezekinya baik, usahanya baik, anak-anaknya baik, keluarga rumah tangganya baik, bahkan kelak wafatnya dibuat baik. Kenapa? Orang-orang yang punya prasangka baik dengan Allah. Bahkan seorang yang tukang zina, tukang minum khamr, tukang maksiat di zaman Bani Israel itu, tatkala di hatinya, tatkala mau dicabut ruhnya oleh Allah, tatkala mau dicabut ruhnya oleh Allah, dia punya prasangka baik dengan Allah bahwa taubatku diterima oleh Allah. Itu aja dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah selalu berbaik sangka dengan Allah. Dalam kehidupan manusia itu pasti masuk dalam dua makom, ya. Setiap kita hidup pasti akan masuk dalam dua makom. Pertama, makom asbab. Yang kedua, makom tajrid. Ini, saya ulangi lagi. Setiap kita hidup pasti masuk di dalam dua makom. Pasti. Pertama, makom asbab. Kedua adalah makom tajrid. Pertama, makom asbab. Yang apa-apa segala sesuatu itu melalui hukum sebab akibat dulu. Ada sebab musabab dulu. Contoh, ada orang itu kalau pengen kenyang, sebabnya harus makan dulu. Tapi ada orang yang ada mereka berpuasa sampai 40 hari, 41 hari, belum apa saja, lapar pun juga enggak, perasaannya kenyang. Artinya apa? Kenyang itu, rasa kenyang itu miliknya Allah. Tapi bagi orang yang masuk makom asbab, segala sesuatu harus sebab dulu. Contoh, ada orang itu disebut taubat, sebabnya pernah berbuat maksiat. Tidak mungkin ada orang disebut taubat tanpa pernah berbuat maksiat. Jadi semuanya ada makom asbab, semuanya asbab. Tatkala hari ini kita duduk dalam satu taklim seperti ini, karena kita dulu pernah sebabnya, dulu pernah kita nakal, sebabnya dulu kita tidak pernah pengajian, sebabnya dulu kita tidak pernah taklim seperti ini, tidak pernah punya guru seperti ini, tidak pernah mengenal ilmu seperti ini. Karena sebab dulu tidak pernah kenal ilmu, karena sebab dulu tidak pernah kenal Allah, karena sebab dulu kita berbuat maksiat dosa, maka hari ini dijamu oleh Allah dengan kita seperti duduk dalam taklim seperti ini. Ini namanya makom asbab. Nah, tapi gawe, ada orang itu makom asbab itu orang-orang yang apa-apa itu harus dilalui sebab dulu. Makanya makom asbab itu disuruh oleh Allah untuk mengikuti alur sebabnya, jangan dipaksakan ibadahnya. Ada orang itu memaksakan ibadah, padahal punya tanggungan keluarga, punya tanggungan anak, karena pengen ibadah aja melupakan kewajiban
kerja enggak. Coba kerjanya baca Fatihah, baca wirid, Fatihah, wirid. Ya lapar mas, motor ke satu keluarga. Repot. Nah, sama seperti sampai ini maklum asbab, masih asbab. Udin bisa punya karunia ini, punya ini, semua apa? Sebab hari-hari kata LPG. Bang Jul punya rumah seperti ini, punya seperti ini. Sebabnya apa? Jualan tas dulu, kan? Chandra sekarang punya motor model begini. Kenapa? Karena dulu apa? Bosnya Albert ini, Albert ya. Selain berat. Mas Agus, Mas Regen, Mas Doyon, semuanya sebab dulu Pak Juari itu. Pak Juari itu pijet juga tidak tahu. Apa-apa cuma tahu yang ditahu cuma ukuran semen sama pasir. Tapi sekarang alhamdulillah santri Rodotul Ilmi, ahli pijet, ahli saraf. Jadi semua itu sebab tuh. Disebut soleh sebabnya salah, disebut taubat sebabnya maksiat, disebut surga sebabnya ada neraka, disebut benar sebabnya ada salah. Jadi sebab, maka jangan sekali-kali membenci daripada hukum sebab itu. Ya, jangan sekali-kali membenci daripada hukum sebab itu, karena dari sebab itu timbullah suatu hakikat yang timbul. Nah, maka timbul situ. Injil Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali diutus itu bukan di satu tempat yang mereka muslim, bukan di satu tempat yang mereka semuanya alim, bukan, tapi diutus oleh Allah dalam satu tempat yang Quraisy, yang jahiliyah, yang luar biasa. Maka Rasulullah itu laqad ja'akum min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Begitu payah Rasulullah itu memikirkan keadaan umatnya itu. Rasulullah sampai merasa berat. Bukan berat mengemban tugas sebagai nabi, bukan mengemban tugas sebagai seorang khotamul anbiya, bukan. Beratnya Rasulullah itu memikirkan keadaan umat. Apa yang dirasakan umat itu Nabi merasakan, itu loh. Sekali lagi saya ulang lagi. Apa yang dirasakan umat itu Rasulullah menanggung merasakan umatnya. Contoh nih, ada sahabat yang tidak makan 3 hari, Nabi itu merasakan laparnya. Sahabat tidak makan 3 hari, Rasulullah merasakan laparnya, Nabi merasakan pucatnya. Ada seorang sahabat itu punya burung, mas, burungnya mati, Nabi lo takziah. Sekarang di antara kalian yang berkumpul ini ada nggak? Satu ada kabar burung mati, kalian takziah? Tidak ada. Tapi Nabi itu ada dengar teman peliharaan hewan kesayangannya wafat, itu Rasulullah takziah pada binatang yang wafat. Itu bil mu'minina raufur rahim. Itu lebihnya Nabi. Maka Nabi itu bisa merasakan apa yang dirasakan umat. Jadi kalau umatnya banyak berbuat maksiat, lalu lupa dengan Allah, Nabi merasakan sakit daripada azab, sakit yang merasakan. Tapi kalau umatnya berkumpul seperti ini, ta'lim, saling ukhuwah, erat, silaturahmi, Nabi merasakan bahagianya. Aku yakin kalian hari ini duduk dalam badan bahagia, walaupun mungkin jamuannya cuma aqua, kopi, mungkin gorengan hari ini. So, ada makan soto enggak? Dimasakan soto enggak sama Bang Jul ini? Ada, Ustaz. Apa cuma gorengan? Wajar ya. Alhamdulillah. Maka disitulah. Makanya hukum sebab. Ya seperti ini. Setelah makan asbab, nanti bisa orang naik ada namanya makom tajrid. Ya, makom tajrid. Makom tajrid itu segala sesuatu yang tidak pakai hukum sebab akibat. Kan saya tanya sampai, api itu panas atau dingin? Panas. Tapi kenapa Nabi Allah Ibrahim dibakar kedinginan? Kenapa Nabi Allah Ibrahim dibakar malah kedinginan? Ini namanya tajrid, yang tidak ada hukum sebab akibat. Kalau Allah menghendaki langsung kun fayakun, jadilah. Kenapa? Tapi makhluk kalau menghendaki dingin, namanya tajrid. Yang mereka itu dibuat oleh Allah hanya fokus ibadah. Mereka tidak butuh
keramaian rumahnya tidak ada mobil, tapi guna gadget jemput mobil. Sama kayak aku nih, alhamdulillah. Aku ini nggak punya mobil, tapi kadang pickupnya Udin jemputnya juga pernah. Jemput pickup, pengajar jemput pickup juga pernah. Luar biasa, luar biasa. Pickup pernah, terus Fortuner pernah, WFG pernah, Innova pernah. Tanpa bayar pajak nggak bayar, ya kan? Terus BBM juga nggak bingung isi. Kenapa? Dijamin, yakinlah kalian orang-orang yang duduk dalam satu majelis ilmu dan berjuang untuk ilmu, berjuang untuk sunnahnya Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, pasti demi Allah diridhai oleh Allah, dirahmati, didoakan seluruh malaikatnya, dan itu menyenangkan hati Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Dan yang menyenangkan umatnya Rasulullah, membuat senangnya hati Rasulullah, itu membuat Allah ridha. Fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Ini hebat. Maka ini, jadi jangan kalian paksakan. Kalau kalian masih makom asbab, nggak usah berpikir hanya fokus untuk ibadah, melupakan kerjaan. Jadi seimbang. Bekerja, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya ada waktu luang taklim ya taklim. Jangan dipaksakan untuk selalu harus medit terus, harus zikiran terus, puasa terus. Jangan. Itulah namanya makom asbab. Maka disinilah hebatnya umatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama tadi dari pertemuan kita, dididik oleh Allah, kita selalu berbaik sangka dengan Allah. Apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun yang sampai lihat, yang sampai dengar, tetap berbaik sangka dengan Allah. Karena Allah terserah prasangka hambanya. Dan itu kelebihan dari umatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Kedua, di antara kelebihan dari umatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah, bahwa Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya selama ruh itu masih berputar di kerongkongan. Walaupun maksiat menumpuk senumpuk-numpuk hebatnya, sebesar lautan kah, seberat gunung kah, seisi bumi lautan semuanya kah, wasari'u ila maghfiratin bi rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Tetap Allah mengharapkan rahmatnya, ridhonya untuk umatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Kenapa? Khusus untuk umat Sayyidina Muhammad Rasulullah, taubat itu tetap diterima selama roh masih berputar di kerongkongan. Makanya apabila kalian memiliki orang-orang tua, memiliki keluarga-keluarga yang dalam keadaan nazar, syakaratul maut, di mana roh masih berputar di antara rongga dada dan kerongkongan, di situ taubat masih diterima. Itu tujuan ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau Allah Allah Allah. Karena sebaik apapun, seburuk apapun kelakuan makhluk, tatkala di ujung umur dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka pasti dijamin dia golongan hati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita belajar bahwa hakikat diri adalah tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Hakikat diri tidak punya kuasa apa-apa, tapi hari ini kita dikuasakan oleh Allah. Menikmati jam yang sama, detik yang sama. Ini kita jam beda 1 jam, kita beda 1 jam hari ini ya. Tapi enggak, waktu yang dibedakan 1 jam oleh Allah, kita bisa duduk seperti ini. Ini subhanallah, itu keren mas, ini keren. Ya. Ini membuat tenang Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Rasulullah itu yang berkumpul dengan sahabat. Setiap ada pertemuan dengan sahabat, setiap ada jamuan dengan sahabat, Nabi itu terbiasa dengan merintih. Nih, kebiasaan Nabi. Nabi itu biasa merintih dengan kalimat ya habibi, ya habibi, ya habibi, wahai kekasihku, wahai
kekasihku, kata Rasulullah. Yang rintian itu begitu menggetarkan hati seluruh sahabat. Bahkan Arsh bergetar. Bahkan malaikat semuanya turun. Setiap Nabi berkumpul dengan sahabat. Maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kurang apa kami ini, kurang apa? Perang Badar ikut, perang Tabuk ikut, perang Khandaq ikut, diusir dari Makkah, hijrah kami ikut, harta semua kami korbankan untukmu. Kami ini ada untukmu ya Rasulullah. Kenapa kau selalu merintih dengan kalimat ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi? Kata Nabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Aku kangen dengan kekasihku, kata Rasulullah, yang mereka tidak pernah ketemu aku, mereka tidak pernah melihat aku, tidak pernah ngobrol sama aku, tidak pernah minum makan bareng sama aku, tapi di hatinya mereka ada cinta buat aku. Mereka menghidupkan sunnah-sunnah dan menyebut nama-namaku. Maka Rasulullah yang langsung kangen sendiri dengan orang-orang yang senantiasa di hatinya ada mahabbah kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka timbul modal kita cuma cinta dengan Rasulullah aja, gak usah banyak modal. Ya, karena api neraka itu sendiri akan malu membakar kepada umatnya Rasulullah. Yang ada di hati itu ada rasa cinta kepada Rasulullah. Api neraka itu malu. Maka timbulkan rasa cinta, mahabbah kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya sehat ya. Ya, semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah karena di sini masih musim hujan dan kemudian saya kondisi lagi dalam keadaan nggak fit, masih batuk, masih pilek, makanya belum berani belum bisa untuk kembali karena takutnya nanti ada hambatan di jalan maupun ada hambatan dalam rapid testnya. Jadi semoga saudara-saudaraku yang hari ini masih berkumpul dalam istiqomah dalam ta'lim wa ta'alim senantiasa jaga ukhuwah, jaga silaturahmi kalian, karena dari silaturahmi itulah yang menyenangkan hatinya Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Nabi itu paling senang melihat umatnya kumpul kayak begini, itu Nabi itu paling senang. Jadi melihat umatnya rukun, guyup, ngumpul dalam satu majelis ilmu, Nabi itu paling senang. Dan itu membuatnya ridha Allah. Maka semoga senantiasa kita dijamu oleh Allah dalam keadaan yang baik-baik seperti ini. Bisa senantiasa ta'lim muta'alim seperti ini, duduk istiqomah seperti ini. Ya, barakallah. Semoga hanya selalu doa, bukan suatu saat, mudah-mudahan tidak lama lagi, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk bisa kembali duduk dalam satu majelis ilmu kembali. Amin Allahumma amin. Ya. Dan pesan untuk teman-teman yang di sana untuk senantiasa mengamalkan ilmunya. Senantiasa sholawat, senantiasa baca syahadat sholawat, hasbunallah wa ni'mal wakilnya, dan kemudian beberapa amalan yang sudah dipahami untuk senantiasa menjadikan diri merasa kita itu adalah butuh Allah. Kalau Allah ada butuh kita, cuma kita yang butuh Allah. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Tidak ada Pak Ustaz. Ya sudah. Jadi semoga pertemuan yang singkat ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih baik ke depannya. Astagfirullah khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, senantiasa istiqomah, jaga ukhuwah, jaga silaturahminya, dan Allah golongkan kita menjadi min ahlul khair wa ahlul ilmi wa ahlul ibadah wa min umat Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW wa min ahlul jannah di dunia wal akhirah wal mubarakah fi dunia wal akhirah. Syallahumul Fatihah.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم آمين يا الله رب العالمين وعليكم المتقين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم ارحمنا يا ارحم الراحمين يا الله وسلم في ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أهل بيتنا وسلم ذريتنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا وأولادنا وأهل بيتنا من أهل الخير من أهل الخير من أهل الخير ومن أمة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة والمباركة في دين الدنيا والآخرة اللهم اجعل أهل البيت البمجول مع جماعة حفظ العلم يا رب وسلم المباركة في دين الدنيا والآخرة وسلم المباركة في دين الدنيا والآخرة وسلم المباركة في دين الدنيا والآخرة اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أوصيكم بنفسي بتقوى الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.